Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dika Darmansyah MKep selaku dosen mata kuliah keperawatan keluarga. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses keperawatan keluarga. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5 ini. Yang pertama ada saya sendiri, Andreani. Yang kedua ada Elma Nurfuadina. Yang ketiga ada Juliani LK Pertiwi. Yang keempat ada Nur Alia. Yang kelima ada Taskia Rachelian. Yang terakhir ada Vinanda Istiqomah. Baik, kita langsung ke materi saja. Yang pertama ada pengertian dari keperawatan keluarga. Sebelum ke pengertian keperawatan keluarga, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari keperawatan dan dari keluarga. Nah, keperawatan adalah sebuah profesi yang tidak hanya memberikan pelayanan kepada individu saja, melainkan kepada kumpulan individu yang tergabung dalam sebuah keluarga atau masyarakat. Nah, keluarga didefinisikan sebagai sebuah sistem sosial kecil yang terdiri atas suatu rangkaian yang sangat saling bergantung dan dipengaruhi oleh struktur internal maupun eksternalnya menurut Friedman tahun 2010. Selanjutnya kita akan ke definisi dari keperawatan keluarga itu sendiri, yaitu sebagai proses interaktif yang melibatkan anggota keluarga dalam menjalani peran memberikan perawatan kepada anggota keluarga lainnya. Nah, keperawatan keluarga juga dapat dilihat sebagai suatu pendekatan dalam memberikan keperawatan yang melibatkan pemahaman terhadap dinamika keluarga, pengidentifikasian sumber daya keluarga, serta peningkatan fungsi keluarga menurut Friedman tahun 2010. Selanjutnya ada definisi dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Keperawatan keluarga merupakan sebuah area spesifikasi yang menerapkan berbagai konsep maupun teori dalam keluarga di area keperawatan yang berkaitan dengan area spesialisasi keperawatan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai asuhan keperawatan keluarga. Nah, jadi asuhan keperawatan keluarga ini merupakan suatu proses yang dinamis yang terdiri dari rangkaian kegiatan yang diberikan melalui praktek keperawatan kepada keluarga untuk membantu menyelesaikan masalah kesehatan keluarga dengan pendekatan proses keperawatan. Nah, sasaran dari asuhan keperawatan keluarga itu sendiri adalah keluarga-keluarga yang rawan atau rentan kesehatan, yakni keluarga yang mempunyai masalah kesehatan atau yang berisiko terhadap timbulnya masalah kesehatan. Adapun tujuan perawatan dari kesehatan keluarga yang pertama adalah mengenal masalah kesehatan yang keluarga, yang kedua memutuskan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah kesehatan keluarga, yang ketiga melakukan tindakan keperawatan terhadap anggota keluarga yang sakit atau yang membutuhkan pertolongan, yang keempat memelihara lingkungan yang menunjang kesehatan anggota keluarga, dan yang terakhir memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, adapun persiapan sebelum perawat memberikan asuhan keperawatan keluarga, yang pertama itu menentukan kasus yang akan ditangani dan menetapkan keluarga sebagai sasaran yang akan dikunjungi. Yang kedua, menetapkan jadwal kunjungan dan pastikan kehadiran anggota keluarga, terutama yang berperan sebagai pengambil keputusan. Yang ketiga, menyiapkan perlengkapan asuhan keperawatan seperti catatan rekam medis atau catatan tentang riwayat kesehatan dari keluarga. Dan yang terakhir itu komunikasi yang efektif seperti bina hubungan yang baik dengan setiap anggota keluarga. Next slide. Nah, adapun definisi serta tujuan dari proses keperawatan keluarga. Proses keperawatan keluarga ini merupakan metode ilmiah yang digunakan secara sistematis untuk mengkaji dan menentukan masalah keperawatan keluarga, merencanakan asuhan keperawatan keluarga,
melaksanakan tindakan keperawatan keluarga, dan juga mengevaluasi hasil asuhan keperawatan keluarga. Nah, proses keperawatan keluarga sendiri, menurut Potter dan Perry pada tahun 2005 ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan perawatan kesehatan klien, menentukan prioritas, memberikan intervensi keperawatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan klien, serta mengevaluasi keefektifan asuhan keperawatan dalam mencapai hasil dan tujuan klien yang diharapkan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam proses keperawatan keluarga. Nah, dalam proses keperawatan keluarga ini ada 5 langkah. Yang pertama yaitu melakukan pengkajian keperawatan. Pengkajian adalah suatu tahapan di mana perawat mengidentifikasi data-data, mengumpulkan informasi yang berkesinambungan secara terus-menerus terhadap anggota keluarga. Sumber data pengkajian melalui proses dari anamnesa atau wawancara, pemeriksaan atau pengkajian fisik anggota keluarga, dan pemeriksaan diagnostik maupun laboratorium secara dokumen rekam medis. Nah, selain itu juga dilakukan pengkajian struktur keluarga, fungsi keluarga, dan fungsi ekonomi. Next slide. Nah, selanjutnya yaitu ada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan adalah pernyataan yang menggambarkan respon manusia terhadap penyakit atau perubahan pola interaksi dari individu atau keluarga atau kelompok, di mana perawat dapat menyusun rencana tindakan untuk mempertahankan status kesehatan, mengurangi, menghilangkan, atau mencegah penyakit. Berdasarkan rumusan Nanda, rumusan diagnosa keperawatan keluarga terdiri dari yang pertama ada pernyataan diagnosa. Nah, pernyataan diagnosa merupakan problem masalah yang dihadapi oleh individu atau anggota keluarga. Yang kedua ada etiologi atau penyebab, merupakan pernyataan yang menunjukkan ketidakmampuan keluarga dalam melakukan fungsi keperawatan keluarga, yaitu melaksanakan tugas keperawatan keluarga dalam bidang kesehatan. Dan yang terakhir yaitu ada tanda-tanda atau gejala-gejala, yaitu gambaran situasi dan kondisi yang ditunjukkan oleh keluarga atau anggotanya terkait masalah atau problem yang sedang dialami oleh keluarga tersebut. Next slide. Baik, untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya. Baik, untuk proses keperawatan keluarga yang ketiga yaitu perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu tahap dari proses keperawatan yang dimulai dari penentuan tujuan khusus dan umum, penetapan standar dan kriteria, serta menentukan perencanaan untuk mengatasi masalah keluarga. Adapun beberapa tingkatan tujuannya diantaranya, yang pertama itu ada tujuan khusus atau jangka pendek, sifatnya spesifik, dapat diukur, dimotivasi, atau memberi kepercayaan pada keluarga bahwa kemajuan sedang dalam proses dan pembinaan keluarga ke arah tujuan jangka panjang dan umum. Lalu yang kedua, tujuan jangka panjang atau umum merupakan tujuan akhir yang menyatakan maksud-maksud luas yang diharapkan oleh keluarga agar dapat tercapai. Selanjutnya, terdapat penetapan kriteria dan standar yang di dalamnya memuat komponen yang kognitif, yaitu kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotor tindakan. Kemudian proses keperawatan keluarga yang keempat yaitu ada implementasi. Nah, implementasi adalah pelaksanaan tindakan keperawatan yang sudah ditentukan sebelumnya. Adapun prinsip yang mendasar implementasi keperawatan keluarga diantaranya yang pertama itu ada implementasi mengacu pada rencana perawatan yang dibuat. Lalu yang kedua, implementasi dilakukan dengan tetap memperhatikan prioritas masalah. Lalu yang ketiga, kekuatan-kekuatan keluarga berupa finansial, motivasi, dan sumber-sumber pendukung lainnya jangan diabaikan. Lalu yang keempat, pendokumentasian implementasi keperawatan keluarga janganlah terlupakan dengan menyertakan tanda tangan petugas sebagai bentuk tanggung gugat dan tanggung jawab profesi. Lalu proses keperawatan keluarga yang terakhir yaitu evaluasi. Nah, evaluasi merupakan tahapan terakhir dari proses keperawatan keluarga. Nah, evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan. Adapun dua jenis pelaksanaan asuhan keperawatan keluarga
sebagai berikut. Yang pertama itu ada evaluasi formatif. Nah, evaluasi ini dilakukan sesaat setelah pelaksanaan tindakan keperawatan. Penulisannya lebih dikenal menggunakan format SOAP. Lalu yang kedua ada evaluasi sumatif. Nah, evaluasi ini dilakukan apabila waktu perawat sudah sesuai dengan perencanaan di akhir. Ada beberapa metode yang perlu dilaksanakan dalam melakukan evaluasi ini, diantaranya adalah observasi secara langsung, wawancara, memeriksa laporan, dan latihan stimulasi. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Alia dan tadi kita udah memahami ya dan mengetahui apa saja pengertian dan proses asuhan keperawatan dan yang lainnya. Selanjutnya kita akan memasuki bagian peran dan fungsi perawat. Nah, sebelum ada apa aja sih peran dan fungsi perawat ini? Jadi peran dan fungsi perawat ini sebagai pemberi asuhan keperawatan, perawat membantu klien mendapatkan kembali kesehatannya melalui proses penyembuhan. Nah, untuk peran dan fungsinya itu ada 4. Yang pertama ada pelaksana. Peran dan fungsi perawat sebagai pelaksana ini memberikan pelayanan keperawatan dengan pendekatan proses keperawatan, mulai pengkajian sampai evaluasi. Nah, pelayanan diberikan karena adanya kelemahan fisik dan mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya keamanan menuju kemampuan melaksanakan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Kegiatan yang dilakukan bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan yang kedua ada pendidik. Peran dan fungsi perawat sebagai pendidik ini mengidentifikasi kebutuhan, menentukan tujuan, mengembangkan, merencanakan, dan melaksanakan pendidikan kesehatan agar keluarga dapat berperilaku sehat secara mandiri. Nah, yang ketiga ada konselor. Peran dan fungsi sebagai konselor ini memberikan konseling atau bimbingan kepada individu atau keluarga dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang lalu untuk membantu mengatasi masalah kesehatan keluarga. Yang keempat ada kolaborator. Nah, peran dan fungsi perawat sebagai kolaborator ini melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait dengan penyelesaian masalah kesehatan di keluarga. Nah, perawat ini bertanggung jawab dalam memberikan perawatan langsung atau mengawasi keluarga yang di rumah ataupun yang di rumah sakit. Nah, perawat juga melakukan perawatan langsung atau mendemonstrasikan asuhan yang disaksikan oleh keluarga dengan harapan keluarga mampu melakukannya di rumah. Itu mengenai penjelasan peran dan fungsi perawat dalam proses keperawatan keluarga. Slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada format pengkajian keperawatan keluarga. Yang pertama itu ada data umum, terdiri dari kepala keluarga, jenis kelamin, umur atau tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan, serta alamat. Dan yang kedua itu ada susunan anggota keluarga. Di bawah ini bisa dilihat ya, ada tabel. Dan terdiri juga dari genogram. Boleh ke bawah. Genogram, tipe keluarga, suku bangsa, dan agama. Dan yang ketiga itu ada kebutuhan dalam hidup sehari-hari, terdiri dari kebutuhan nutrisi, istirahat dan tidur, aktivitas olahraga, dan kebersihan diri. Selanjutnya ada status sosial ekonomi, ada aktivitas rekreasi anggota dan keluarga, dan ada juga riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Boleh di next. Selanjutnya ada data lingkungan, terdiri dari rumah, pengelolaan sampah, pembuangan limbah, karakteristik tetangga dan komunitasnya. Selanjutnya ada hubungan keluarga dengan masyarakat,
Selanjutnya ada struktur keluarga terdiri dari struktur peran, nilai atau norma keluarga, pola komunikasi keluarga, dan struktur kekuatan keluarga. Boleh next. Dan selanjutnya ada fungsi keluarga, stres dan coping keluarga, pemeriksaan fisik, dan harapan keluarga. Baik, sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.